Assalamualaikum Kak Luksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih pagi-pagi nih, luar biasa.
Oke, baik kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya udah semangat Pak. Ya, mantap. Baik, kita mohon izin sebelumnya. Ini saya mulai sangat-sangat pagi ya. Cuman kayaknya guru PJOK jam segini nih udah tidur ya biasanya. Udah jalan kaki. Atau mau senam ini kayaknya kalau di sekolah ya. Mau senam ini biasanya jam 7. Baik. Kita lanjut di modul 1.5. Baik, kesepakatan bersama seperti biasa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu. Kita maksimalkan fitur chat seperti biasa, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, tujuan dari sesi kali ini, kita dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Nah, ini kita udah masuk ke kurikulum ya Kak ya, kurikulum Merdeka yang sekarang sudah diterapkan secara nasional, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi diharapkan setelah pertemuan sesi ini, tapi ini kayaknya kurikulum Merdeka kan udah diterapkan ya semua ya. Apakah ada yang belum diterapkan Kak di sekolah-sekolahnya yang masih K13? Saya rasa sudah semuanya nih pakai kurikulum Merdeka semuanya. Sudah dong, udah. Oke, mantap. Baik, kalau di PKG ini lebih ditekankan untuk bukan modul aja sih, perencanaan pembelajarannya Kak. Perencanaan pembelajarannya nanti kita akan coba pahami dengan metode backward design. Nah, ini backward design-nya seperti apa ntar kita paparkan Kak. Nah, ini agenda kita hari ini, backward design, lalu pengembangan kurikulum PJOK, lalu pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, ini berkaitan nih, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka itu sejalan. Lalu apakah sudah diterapkan di sekolah masing-masing atau memang belum? Nah, nanti kita diskusikan Kak. Baik, aktivitas 1. Nah, ini kita ada 3 aktivitas. Nah, aktivitas 1, backward design. Nah, kira-kira dari kakak ini apakah sudah dilihat-lihat Kak modulnya untuk modul 1.5 dan kira-kira udah dilihat apa sih itu backward design itu kira-kira? Asing enggak bahasa backward design itu? Atau udah tahu backward design itu seperti apa? Silakan Kak yang mau menanggapi. Kira-kira backward design ini apa? Atau udah tahu nih sebelumnya atau memang belum tahu gitu. Nah, silakan Kak, ada yang mau menanggapi Kak. Kita mulai diskusinya di pagi hari ini Kak. Mungkin Kak Deden apakah sudah dilihat Kak modul 1.5-nya Kak? Belum Kak, belum. Gitu, kira-kira. Belum saya. Belum ya? Iya. Ya, yang lain gimana yang lain? Kakak yang lain, apakah sudah tahu nih backward design-nya apa gitu? Atau masih asing gitu di telinga backward design-nya seperti apa? Baik, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Backward design, oke, dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, silahkan tulis di kolom chat seperti biasa Kak. Dari angka 1 sampai 10, 1 itu paling rendah, 10 itu paling tinggi. Kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, seperti itu Kak. Silakan Kak dituliskan di kolom chat. Kira-kira seberapa dalam pemahamannya Kak? 1 itu paling rendah dan 10 itu paling tinggi. Oh ya, untuk hari ini kita tidak ada Jamboard dan Google Doc dan Google Slide sebagainya.
lebih ke diskusi dalam kolom chat dan diskusi langsung Kak untuk hari ini. Jadi hari ini untuk yang misalkan ada kegiatan di luar dan pakai HP sebagai media Google Meet-nya itu dimungkinkan Kak. Silakan Kak tuliskan di kolom chat skala 1 sampai 10 seberapa dalam pemahamannya terkait kurikulum PJOK. PJOK-nya dulu dan kurikulum merdekanya. Kira-kira PJOK-nya dulu dah gimana? Seberapa dalam pemahamannya? Baik, kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Nah, ini nih, kita ulangi lagi Kak, dari yang pertemuan pertama materi orientasi. Nah, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, silakan jawab di kolom chat, tapi jawabannya selain kebugaran, selain kesehatan dan keterampilan. Nah, kira-kira apa Kak? Jadi jawabannya tidak untuk meningkatkan kebugaran, meningkatkan keterampilan, atau meningkatkan kesehatan. Nah, silakan jawab di kolom chat. Selain ini Kak jawabannya Kak. Selain dari 3 aspek ini. Nah, kira-kira apa nih selain ini gitu. Yang memungkinkan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Selain yang 3 aspek ini Kak. Silakan Kak. Diulangi lagi Kak Luksi, gimana tadi? Ini nih, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tapi dijawab selain kebugaran, kesehatan dan keterampilan. Kan itu kayaknya template ya, dalam arti mainstream gitu. Nah, kira-kira selain 3 ini tujuan adanya PJOK ini apa kira-kira? Ya, siap. Nah, siap. Silakan Kak, tuliskan di kolom chat aja Kak ya. Oke.
Baik, sudah ada dari Kak Agus Winarjo, itu adalah kejujuran, kerjasama, dan kerja keras. Ya, betul Kak. Yang lain gimana Kak? Kira-kira apa Kak? Jadi mungkin tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu tidak hanya semata-mata keterampilan dan kesehatan. Jadi berbagai macam aspek lainnya juga itu banyak di situ Kak. Jadi untuk tujuan PJOK di sekolah itu memahami tujuan mata pelajaran secara mendalam adalah salah satu elemen penting dalam proses pembelajaran yang efektif. Baik, pemahaman guru terhadap tujuan pelajaran PJOK itu bisa bervariasi dan diantaranya adalah fokus pada ketercapaian kurikulum, pengembangan kompetensi siswa, refleksi terhadap tujuan, dan pembelajaran berbasis tujuan, gitu Kak. Lalu diantaranya nih kira-kira apa sih tujuan pembelajaran PJOK? Karena kan biasanya tujuan pembelajaran PJOK itu pasti ada kata-kata atau ada bahasa kesehatan, keterampilan, kebugaran, seperti itu. Tapi apakah cukup itu semua dipelajari di sekolah saja? Tentu tidak, Pak. Contoh kecilnya, yang paling sering terjadi di sekolah dasar adalah dari segi gaya hidup sehat, seperti itu. Gaya hidup sehat. Mungkin ini masuk ke dalam 3 aspek tadi ya, cuman ini sebagai contoh saja kenapa kita harus mulai dari sekolah gitu. Kita mulai dari sekolah dan diharapkan bisa diterapkan di kehidupan murid-murid kita di rumah. Contoh kecil, saat pembelajaran olahraga, mungkin banyak anak-anak kita yang minumnya itu setelah olahraga ya, minumannya itu tidak minuman air mineral. Langsung beli es jeruk, langsung beli es teh manis. Mungkin ada yang Fanta atau Sprite seperti itu. Itu kan tidak ini ya Kak, kurang bagus gitu. Kurang bagus untuk kesehatan anak-anak. Dari situ kalau saya pribadi mulai menggalakkan dalam tanda kutip untuk minum air mineral. Apakah boleh anak-anak minum minuman manis? Apakah boleh anak-anak minum minuman yang berwarna? Saya selalu jawab boleh, nggak masalah. Hanya saja minum air mineral itu harus lebih banyak dibandingkan dengan minum minuman yang berwarna. 3B saya sebutnya, berbau, berasa, dan berwarna, seperti itu. Karena di berita udah banyak ya Kak, di berita tuh udah banyak anak di bawah umur gitu, mungkin umur di bawah 10 tahun yang udah cuci darah, gagal ginjal kronis, itu ada banyak itu Kak, dan saya khawatir gitu. Saya mulai dari sekolah, saya mulai dari keluarga sendiri, seperti itu. Jadi apapun itu kita mulai dari kita dulu nih, yang dekat sama kita apa? Sekolah, ya sekolah gitu. Wajib bawa botol minum. Nah, botol minumnya juga botol apa dulu? Saya selalu menggalakkan walaupun mungkin ya dari 30 siswa mungkin adalah 5 orang yang agak sulit gitu untuk diajak gitu. Kalau kita pakai botol plastik, itu hal yang ditimbulkan adalah sampah plastik. Dan
perilaku buruknya adalah membuang sampah sembarangan tanpa sepengetahuan kita sebagai guru. Khawatirnya di situ. Nah, makanya selalu saya galakan di sekolah untuk bawa tumbler. Terserah mau tumbler yang berapapun. Cuma kan memang tumbler juga ya ada yang bagus, yang BPA free gitu kan. Tapi mungkin harganya nggak murah gitu, tapi sangat-sangat layak lah untuk dibeli, misalkan 100.000 gitu. Dan itu dipakai bisa bertahun-tahun lamanya, gitu Kak. Nah, jadi tujuannya itu apa nih selain 3 ini? Yaitu adalah nih, udah Kakak jawab nih semua nih. Kak Agus Winarjo, kejujuran, kerjasama, dan kerja keras. Kak Deden, pengembangan sosial emosional atau PSE. Kak Fatur Rahman, mengolah gerak dan percaya diri. Baik, Kak Gilang, mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, kesehatan secara keseluruhan. Kak Deden, pengembangan terhadap sikap sportif. Kak Wawan, membiasakan pola hidup sehat. Nah, ini betul semua, Kak. Cuma memang ada beberapa yang masih dalam 3 aspek tersebut. Tapi, selebihnya lebih ke mental, lebih ke yang paling penting perilaku. Jadi kan proses belajar itu adalah perubahan perilaku. Perilaku apa? Semudah perilaku yang kurang baik ke perilaku yang baik. Perilaku yang belum tahu jadi ke perilaku yang sudah tahu, kan seperti itu secara simpelnya ya. Secara simpelnya aja seperti itu, Kak. Secara simpelnya seperti itu saja. Lalu bisa juga, Kak, selain kebugaran kesehatan, keterampilan, tujuan utama dari PJOK itu adalah karakter dan sosial emosional. Lalu ada juga pengembangan nilai sportivitas dan etika. Nah, sportivitas dan etika seperti apa? Bisa kita terapkan dalam olahraga permainan bergu misalkan. Main sepak bola, main bola basket, bola tangan, dan lainnya. Itu bisa diterapkan. Membangun kemampuan kerjasama dan kolaborasi. Nah, bisa juga diterapkan dalam PJOK. Jadi nggak semata-mata template ya Kak jawabannya. Misalkan kan nih, Kakak selesai PKG ini ketika ditanya pengawas, ditanya kepala sekolah, ditanya guru mapel yang lain, itu bisa jawab yang lain. Bervariasi jawabannya. Soalnya mungkin pengawas, kepala sekolah, dan yang lainnya yang orang-orang di luar olahraga mendengarnya template gitu-gitu aja. Olahraga buat apa? Kebugaran, kesehatan, keterampilan. Udah itu aja gitu. Nah, ini setelah pulang dari PKG nih, setelah selesai PKG bisa kita kembangkan lagi berbagai macam lagi tujuan-tujuannya. Tujuan kerjasama dan kolaborasi, pengembangan disiplin dan tanggung jawab. Nah, disiplin tanggung jawab seperti apa? Sesimpel ketika kita pakai alat-alat olahraga, nah itu anak-anak harus tanggung jawab di situ. Misalkan olahraga nih, kita pakai 5 bola basket. Selesai olahraga harus 5 bola basket lagi, jangan kurang. Seperti itu. Kita pakai 30 bola kasti, bola apa? Bola tenis misalkan, yang hijau tuh. Kan gampang hilang tuh yang hijau. Nah, ketika selesai kita hitung lagi harus 30. Nah, itu bentuk tanggung jawab dan disiplin anak-anak tuh di situ. Terus kita misalkan ketika selesai olahraga ganti baju tuh, terutama yang kelas 5, kelas 6 mungkin ya, SD dan juga SMP, SMA ganti baju. Nah, tanggung jawab dalam arti apa? Bajunya jangan sampai hilang, seperti itu. Banyak aspek. Disiplin seperti apa? Ketika selesai olahraga, istirahatnya sebentar, istilahnya ngedinginin keringat gitu, langsung ganti baju. Jangan kelamaan duduk diam, malah bahkan mungkin ketiduran di jam istirahat. Jangan sampai seperti itu. Lalu selanjutnya adalah penguatan mental dan daya juang. Nah, mental dan daya juang seperti apa? Misal seperti ini, ada satu anak yang mungkin kurang dalam suatu olahraga tertentu dan mungkin ada ejekan. Dan ini agak sulit dihindari, tapi bagaimanapun harus kita hindari sebagai guru PJOK, mental dan daya juang. Nah, itu mentalnya ini ketika anak tersebut jatuh, bagaimana dia cepat untuk bangkit kembali. Ketika dia kalah, gimana caranya untuk bangkit kembali, seperti itu Kak. Itu di mental. Lalu selanjutnya adalah bisa kita rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri seperti apa? Semisal ada materi senam lantai. Nah, senam lantai ini kan mungkin tidak umum dipelajari di masyarakat ya.
tidak umum dipelajari masyarakat, tidak seperti bola voli, badminton yang sangat merakyat di RT RW. Nah, tapi butuh percaya diri. Percaya diri dalam arti apa? Ketika anak tersebut akan melakukan role depan, dia harus pede tuh. Dia harus percaya diri. Nah, seperti itu. Lalu pembentukan karakter yang mandiri. Nah, ini. Karakter kemandirian seperti apa? Memberikan kesempatan untuk membuat keputusan terkait aktivitas fisik mereka. Nah, seperti itu. Misalkan ketika kita ada di akhir semester atau di penghujung tahun pembelajaran, ada pembelajaran mandiri, silakan dibuat kelompok tersebut memilih untuk bermain bola voli. Nah, di situ mereka harus tanggung jawab atas apa yang mereka pilih. Jangan sampai sudah suruh milih sendiri, mandiri dan dibebaskan, ternyata mereka tidak bisa mandiri, seperti itu, Kak. Membangun kesadaran lingkungan. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Saat kita membolehkan anak beli air mineral botol plastik, ada kans atau ada kemungkinan yang dimana mereka akan buang sampah sembarangan. Itu harus kita hindari tuh. Apalagi jajannya es. Pak, izin mau beli es teh, es jeruk yang pakai sedotan plastik itu. Nah, itu kemungkinan besar ketika kita nggak merhatikan secara langsung, main buang begitu aja. Mungkin, sangat mungkin terjadi. Ketika suruh ambil, tidak ada yang mengaku. Nah, itu harus kita akali itu gimana caranya. Kalau saya mengakali, anak-anak wajib bawa tumbler masing-masing. Dari 30 anak, ada 20 anak yang sudah bawa, itu sudah sangat-sangat bagus. Seperti itu. Baik, tujuan-tujuan PJOK ini tidak hanya penting untuk kesehatan fisik, terus juga kebugaran dan juga keterampilan, tapi untuk pengembangan karakter dan kemampuan sosial emosional yang sangat penting bagi pertumbuhan murid-murid kita, Kak. Nah, ini yang paling penting, karakter. Harus ada karakter kuat dalam diri murid yang tertanam karena pembelajaran PJOK. Seperti itu, Kak. Baik, selanjutnya saya geser slide-nya lagi. Oke. Capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka. Baik. Yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair, kerjasama tim, dan inklusivitas. Menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup anak-anak murid kita, Pak. Baik. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Nah, sebelumnya ini kan ada CP ya, capaian pembelajaran. Nah, mungkin kakak sudah tahu nih. Sudah tahu dalam arti kurikulum Merdeka bedanya apa nih sama kurikulum sebelumnya, seperti itu kan. Kurikulum sebelumnya sudah tahu nih bedanya apa. Nah, dari kurikulum Merdeka itu kita bisa lihat di PMM ya, Kak, di HP mungkin. Bisa kita lihat di PMM di HP untuk CP-nya, CP tahun 2024. Karena kan sebelumnya beda, Kak. CP dan ATP. Nah, ada fase A, B, C, D, dan EF. Nah, seperti itu. Untuk CPI itu kan ada terampil bergerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, lalu yang terakhir memilih hidup sehat yang menyenangkan. Seperti itu. Dari situ bisa kita turunkan ke TP atau tujuan pembelajaran, lalu bisa kita buat modul ajarnya masing-masing. Nah, selanjutnya. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah kakak selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan, Kak. Tuliskan dalam kolom chat
Boleh atau mau langsung pernyataan juga boleh, Kak? Silakan. Silakan tuliskan dalam kolom chat atau langsung menanggapi boleh secara langsung, Kak. Silakan, Kak. Saya coba jawab, Kak. Oke, Kak. Silakan, Kak. Bagus. Ya. Siap. Untuk mata pelajaran itu biasanya ada 3 aspek gitu ya dari tujuan ke mata pelajaran itu. Bagaimana agar aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini bisa muncul dalam setiap mata pelajaran gitu. Jadi begitu juga dengan PJOK gitu. Pengetahuan dasar tentang materi-materi PJOK yang diajarkan, harapannya siswa juga bisa mengetahui apa itu misalnya sepak bola itu apa, aturannya seperti apa. Ini aspek pengetahuan. Untuk keterampilan ya anak bisa mempraktekkan melakukan gerak-gerak dasarnya, dan sikap ya seperti tadi yang diharapkan bisa muncul ya, kerjasama, disiplin dan sebagainya. Itu kali, Kak. Jadi ada 3 aspek itu, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik, terima kasih Kak Agus atas pernyataannya secara langsung, yaitu kalau digarisbawahi adalah kognitif, afektif, dan psikomotor ya, seperti itu kurang lebih. Jadi lengkap nih PJOK ini. Untuk sikapnya ada yaitu afektif, untuk motoriknya jelas ada psikomotorik, dan juga untuk pengetahuannya ada kognitif seperti itu. Jadi lengkap untuk PJOK ini 3 aspek tersebut, dan juga lebih dimunculkannya itu adalah aspek-aspek yang psikomotorik seperti itu, Kak. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, silakan kembali dijawab, Kak, di kolom chat atau boleh langsung pernyataan secara langsung ya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Jadi nyambung nih. Tadi kan tujuannya mungkin Kak Agus sudah jabarkan tadi seperti tadi. Nah, sekarang dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tujuan-tujuan yang kakak-kakak sudah arahkan. Tujuannya seperti apa, bagaimana caranya,
Dan dalam konteks kurikulum merdeka ini, apakah bisa dicapai? Nah, seperti itu Kak. Silakan Kak, dijawab di kolom chat Kak. Boleh atau secara langsung juga boleh Kak. Silakan. Bisa langsung Kak? Baik, silakan Kak Tri. Baik, kalau untuk saya pribadi itu Kak ya, sebenarnya bisa dilaksanakan karena tujuan dari PJOK sendiri dari dulu itu sama, yaitu mengembangkan bakat dan minat dari peserta didik serta membentuk karakter dari peserta didik. Kalau saya gitu Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Tri atas pernyataannya secara langsung. Ya, betul itu Kak, seperti itu Kak. Jadi mungkin ada bahas seperti ini Kak. Kurikulum merdeka atau kurikulum apapun itu PJOK mungkin dari dulu sudah merdeka Kak. Iya. Karena apa? Karena PJOK sendiri adalah yang paling utama melihat situasi dan kondisi di sekolah tersebut. Nah, kalau kita nyebutnya kemarin itu kan aset ya, Iya. aset lingkungan, aset fisik, nah seperti itu kan. Jadi kurikulum merdeka ini bahkan saya pernah bilang ke kepala sekolah, kurikulum merdeka ini, Bu, PJOK mah dari dulu juga udah merdeka, gimana nyesuaiin sekolahnya aja dari dulu juga kan begitu, PJOK mah. Nah seperti itu Kak. Tapi mungkin sekarang kita lebih dalami lagi nih, merdekanya di titik mana dan merdekanya juga seperti apa. Kira-kira seperti itu Kak. Terima kasih Kak Tri atas tanggapannya Kak. Sama-sama Kak. Ya, kita lanjut lagi. Nah, baik. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi, sepengetahuan saya, sepenglihatan saya, karena mungkin saya sendiri ya untuk ngajar ini belum terlalu lama ya, baru 11 tahun mengajar. Pertama kali mengajar itu kurikulum 13. Masih ada KTSP tapi sedikit, tapi kurikulum 13 itu baru mulai. Dan sekarang kurikulum merdeka. Karakteristik yang paling ditonjolkan itu menurut saya pribadi yang terlihat adalah kalau di kurikulum 13 itu lebih ke sikap, penilaian sikap. Saya ingat betul itu dulu kurikulum 2013 ketika baru ngajar ya, terus ada diklat kurikulum 13. Itu selalu
administrasinya banyak banget. Dan yang dinilai hanya sikap, bukan hanya sikap sih, lebih ke sikap lagi, terus-terusan sikap itu. Sebelum akhirnya sama menteri pada saat itu langsung di-stop kurikulum 13, direvisi dan jadilah kurikulum 13 yang terakhir kemarin kita laksanakan. Nah, kurikulum Merdeka ini apa kira-kira? Kurang lebih sama ke karakter juga, tapi kita yang menyesuaikan. Jadi gini, untuk kurikulum Merdeka di PMM itu hanya ada CP aja udah. Kesarannya gimana terserah gurunya, terserah sekolahnya. Pokoknya CP-nya dulu seperti itu. CP-nya nih kayak gini. Jadi CP itu seperti clue-nya. Clue-nya dulu nih. Clue-nya seperti ini. Nah, silakan sekolah-sekolah atau guru-guru kembangkan seperti apa. Nah, itu menurut saya seperti itu. Tapi kalau di kurikulum sebelumnya itu dari standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, itu sudah disusun. Kalau sekarang enggak, hanya CP-nya aja. CP aja, udah. Dari CP kita turunkan lagi ke TP atau tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ya kita masukkan ke perencanaan pembelajaran, seperti itu. Perencanaan pembelajaran juga nggak usah banyak-banyak sebetulnya. Cuman 3 aspek aja. Ada tujuan, ada kegiatan, dan ada asesmen atau penilaian. Nah, itu dia. Tujuannya ada, kegiatannya ada. Tentu kalau kegiatan di PJOK harus ada pendahuluan, dalam arti pendahuluan atau awal, inti, lalu akhiran atau mungkin pendinginan seperti itu, Pak. Ya, secara umum lah PJOK itu. Lalu yang terakhir adalah asesmen. Asesmennya seperti apa? Nah, kalau kita di awal buat pembelajaran, pasti yang pertama dipikirkan materinya, lalu tujuannya, lalu kegiatannya, lalu asesmennya. Nah, di backward design ini beda, Kak. Nah, bedanya seperti apa? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran kita yang dilakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Jadi kita mungkin pernah mengajar sesuatu hal ke murid, tapi bingung di tengah sampai ke akhir. Seperti itu, Kak. Kira-kira apa nih? Kita pastikan agar menyasar tujuan pembelajarannya. Nah, ini dia nih dengan backward design. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap ini, yaitu identifikasi dulu CP-nya. Seperti tadi, CP-nya dulu turunkan ke TP. Nah, harusnya kan CP, TP, kegiatannya, baru penilaian. Nah, ini kita balik. Backward design, jadi ke belakang. Yang pertama adalah kita tentukan dulu metode penelitiannya seperti apa. Gitu, kan. Metode penelitiannya pasti metode penelitian kinerja ya, atau praktek. Nah, prakteknya juga seperti apa dulu. Nah, ntar ada lagi tuh, kita di pertemuan 2.6, kita sama-sama belajar nanti namanya asesmen. Ada asesmen otentik dan asesmen yang lainnya. Jadi untuk bikin perencanaan pembelajaran itu kita mulai dari identifikasi dulu tuh CP-nya tuh. Lalu buat metode penilaiannya. Nah, ini ibaratkan bukan 1, 2, 3, tapi 1, 3, lalu 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi susunannya. Oke, kita lanjut. Pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah, pembelajaran, dan penilaiannya. Penilaian ini sangat penting dalam arti asesmen, Kak. Jadi jangan sampai kita buat penilaian yang terlalu susah. Misalkan seperti ini. Penilaian permainan sepak bola aja. Sepak bola nih gitu. Yang mainstream deh, yang umum sepak bola. Mungkin pada umumnya penilaian sepak bola adalah penilaian praktik dribble, passing, atau yang lainnya lah di tekniknya gitu kurang lebih. Kita bisa pakai asesmen otentik.
Gimana caranya senang otentik? Langsung dalam game seperti itu. Langsung dalam game. Nah, kita observasi secara empirik di situ atau observasi secara langsung. Biar kelihatan ya anak misalkan kalau dribblenya jago, passingnya jago, shootingnya jago, tapi dalam tim nggak berkembang, dalam arti main sendiri. Nah, apakah itu baik? Kan kurang baik seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Baik, kurikulum berbasis standar manakah yang benar definisi di bawah ini? Oke, kurikulum merupakan seperangkat untuk menguasai keterampilan. Salah. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, buku teks tentu salah juga. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini yang betul. Nah, terkadang guru ya, terkadang guru, saya langsung saja sebut guru kelas ya, guru kelas SD misalkan, sekarang saya mengajar SD, itu selalu terjebak di poin nomor 2, buku teks peserta didik. Nah, selalu terjebak di situ. Ini bukunya begini nih soalnya nih, bukunya begini. Saya selalu kasih masukan. Anak mau apa dan bagaimana, dari kita dulu. Buku itu sebagai media. Buku itu alat bantu aja gitu. Buku itu bukan suatu pedoman dalam suatu pembelajaran, enggak. Buku teks ya cuman sebagai alat bantu aja, media gitu. Anak-anak mau kayak gimana, ya itu dari kitanya dulu tuh. Seperti itu. Terus mereka tuh sering banget terjebak gitu. Cuma kan kalau PJOK nggak ada bukunya Kak. Nah, makanya kita buat yang namanya modul ajar yang terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatannya, dan juga penilaiannya atau assessment. Baik, lanjut. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini dari Menteri Pendidikan atau Permendikbud, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan atau kita sebut KOSP, ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini kenapa beda? Setiap sekolah agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Kultur gerak dalam arti ya baik lagi ke asetnya, aset fisiknya, aset lingkungan, dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi sih lebih memaksimalkan aset lingkungan karena lapang sekolah saya itu lumayan kecil, seluas lapang badminton, hanya itu aja. Seringnya saya pribadi bawa anak keluar di lapang warga seperti itu. Tapi apakah aset sendiri tidak dipakai? Tentu dipakai untuk beberapa belajar tertentu ya. Kalau untuk materinya udah ke bola basket, bola sepak gitu, itu saya suka bawa keluar karena ya khawatir juga kan dari lapangan ke kelas itu jaraknya sangat-sangat dekat, nggak ada 2 meter gitu. Takutnya ya namanya juga anak sekolah dasar ya mungkin agak sulit diberitahu, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bolanya kena kacanya pecah atau lain sebagainya. Itu selalu saya bawa ke luar sekolah. Tapi memang bagusnya enak. Kalau saya pribadi sih lebih enak di dalam sekolah ya. Apalagi mungkin kalau sekolahnya itu udah dipakai bukan pagar ya, kawat besi lah seperti itu ya. Kawat besi gitu, di kerangkeng lah seperti itu, lebih enak. Oke, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, ada 3 pertanyaan ini Kak, silakan dijawab di kolom chat Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana
kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang ketiga, bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Baik, silakan Kak, dituliskan dalam kolom chat. Mungkin kakak di sini ada yang bertugas di sekolahnya jadi kurikulum.
Atau kalau di SMP biasanya Wakase kurikulum. Apakah ada di sini, Kak? Mungkin bisa berbagi proses penentuan kurikulumnya seperti apa, Kak? Kak Tri, di SMP mungkin apakah pernah jadi kurikulum, Kak, atau saat ini jadi kurikulum, Kak, kira-kira? Belum Kak, masih jadi orang biasa saja saya. Oke. Baik, Kak, siap, Kak. Mungkin juga bisa berbagi KOSP-nya di sekolah seperti apa. Dan juga KOSP tersebut apakah disusun bareng-bareng sama guru-guru atau mungkin sama sekali tidak terlibat, Kak. Tiba-tiba jadi aja KOSP-nya seperti itu.
Oke, baik Kakak, terima kasih yang sudah tuliskan di kolom chat. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini dia nih. Ada pertanyaan lagi dari yang tadi sudah dirancang. Nah, sekarang pertanyaan lebih ke apakah yang sudah dirancang bisa diterapkan dalam pembelajaran PJOK yang sesuai dengan dimensi A, B, C, D, lalu dengan karakter siswa, lalu dengan kurikulum yang ideal seperti itu, Kak. Ya, silakan Kak. Tadi kan kalau ini kira-kira pertanyaannya lebih ke apakah dirancang. Ketika sudah dirancang, kita ke pertanyaan berikutnya, apakah yang dirancang sudah diterapkan? Nah, seperti itu Kak. Ini lebih ke teknis dan pengalaman masing-masing Kak. Silakan Kak. Nah, ketika udah dirancang, misalkan ngerancang A, B, C, D, E, F, G, sampai Z misalkan. Nah, rancangannya ini apakah diterapkan itu di sekolah bisa 100% terlaksana atau hanya 50% atau mungkin hanya 25%. Nah, ketika persentasenya sangat tinggi, apa yang mendukungnya itu? Kira-kira apa yang mendukung? Kalau misalkan ketika presentasinya hanya rendah, kira-kira apa yang menjadi penghambat seperti itu, Pak? Bisa dituliskan dalam kolom chat. Jadi ntar ada pengalaman masing-masing di sekolahnya masing-masing, Kak. Kalau mungkin KOSP ini 1 tahun sekali ya buatnya, itu pasti biasanya kalau di sekolah saya awal-awal tahun ajaran baru itu KOSP itu nggak semua dirapatkan ya, cuman hanya eh, visi misinya aja, visi misinya apa, terus pembelajarannya apa aja, dari mulai intrakurikulernya apa, jam mengajarnya gimana, terus juga kokurikulernya apa, apakah ada outing keluar atau apakah ada P5-nya seperti apa, lalu ekstrakurikulernya seperti apa. Nah, ekstrakurikuler ini mungkin sangat kompleks ya karena berhubungan dengan uh, aset finansial itu sendiri Kak. Dan juga sekarang kan kalau ekstrakurikuler itu harus yang bersertifikat gitu. Nggak tahu nih saya juga, kalau dari kepala sekolah saya sih bilangnya harus bersertifikat, terus juga bukan pegawai di lingkungan Tangsel misalkan seperti itu. Ya sangat-sangat kompleks sih seperti itu. Makanya kan sekarang guru-guru negeri ya, guru-guru ASN teman saya di Tangsel dan juga di Kota Tangerang itu kalau misalkan mau nyambi di luar gitu ya, mau nyambi di luar itu pasti yang swasta, nggak yang negeri. Karena yang swasta makan bebas lah gitu, nggak terkait apapun gitu. Terus juga kan private renang atau private basket lah ada kayak gitu. Kalau di negeri harus ada sertifikatnya segala macamnya gitu. Ya aturannya sangat-sangat baku gitu. Soalnya kalau nggak gitu tidak bisa dicairkan juga itu honornya. Baik, silakan untuk pertanyaan yang 3 ini dijawab di kolom chat juga Kak. Mungkin enaknya langsung ditanggapin aja kali Kak. Oke, silakan Kak kalau mau Kecapean, ditanggapi. kecapean ini ngetiknya. Oke, siap. Emang enak nanggapi sih Kak sebetulnya Kak. Iya, Iya, silakan Kak. berdiskusi. Ya belum saya baca Kak. Oh, iya, siap kira mau langsung. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain mau menanggapi, Ya, silakan yang lain apakah mau menanggapi? kasih waktu 5 menit ya buat ini ya. Boleh. Ditulis dulu Kak Deden. Males ngetiknya Pak, kita kan guru PJOK ya. Nulis papan tulis aja jarang. WA satu saja jelek ya. Iya.
izinkan saya menanggapi Kak dengan pernyataan di atas. Ini kesimpulan menurut saya Boleh. pribadi aja ya Kak. Boleh, silakan Kak. Oke, baik semuanya. Saya sih menanggapi dari beberapa pertanyaan di atas. Kalau menurut saya pribadi Kak, untuk saat ini, terutama materi pembelajaran PJOK, tadi Kakak sudah bilang apapun kurikulumnya, mau kurikulum KTSP kah, terus K13, kurikulum merdeka, apakah setelah ini ada nanti kurikulum terbaru lagi. Biasanya setiap ganti menteri itu pasti mereka punya kebijakan bakalan ganti kurikulum lagi Kak. Pada dasarnya materi PJOK itu atau pembelajaran PJOK itu semuanya sudah menggunakan kurikulum yang ada. Cuman hanya istilah-istilahnya saja yang berbeda-beda menurut saya. Sampai saat ini saya juga baru tahu, oh ternyata mengkelompok-kelompokkan siswa itu namanya ini loh. Oh ternyata kalau ada siswa disabilitas ataupun misalkan kekurangan ini, oh ternyata ini namanya ini loh. Padahal kita sudah melakukan itu ketika kita menemukan kejadian di lapangan atau segala macam. Kita sudah tahu, cuman hanya saja nama-namanya yang kita belum tahu untuk materi pembelajarannya. Terus seperti penggunaan di sini ada kata-kata profil Pancasila seperti gotong royong, kemandirian, itu semuanya ada di PJOK. Karena di PJOK ini contohnya seperti olahraga permainan ya, kita sering menerapkan olahraga permainan. Nah, olahraga permainan itu menurut saya secara keseluruhan itu sangat sempurna. Mereka diajarkan untuk bagaimana kerjasama, terus gotong royong, terus profil Pancasilanya juga ada, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa. Mereka biasanya sebelum bertanding pasti mereka sudah berdoa. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka ketika melihat ada pemain cadangan, terus si kapten berlaku adil kepada semua anggota. Nah, menurut saya elemen-elemen yang ada pada saat ini itu, khususnya di PJOK itu sudah apa ya namanya, sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang. Hanya menurut saya istilah-istilahnya saja yang berubah, begitu Kak. Itu mungkin dari keseluruhan ini pandangan pribadi saya, gitu Kak. Mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Deden atas tanggapannya. Baik, sebelum saya tanggapi mungkin yang lainnya apakah ada yang menanggapi atau berbagi pandangan lainnya Kak tentang pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ditampilkan? Terus Kak izin bisa saya tambahkan lagi tentang silakan. Misalkan fasilitas sekolah yang kurang memadai segala macam. Saya yakin teman-teman guru PJOK itu memiliki tingkat kreativitas di atas rata-rata seorang guru Kak. Misalkan contohnya saja ya kan, guru PJOK dikasih hanya kayu. Dari kayu itu saya yakin pasti teman-teman kita semuanya memiliki cara untuk bagaimana caranya mereka olahraga. Misalkan kayu itu dibuat permainan yang menggunakan kerjasama antar kelompok, atau kayu itu bisa dijadikan untuk pegangan lari estafet dan sebagainya dibuat permainan gitu Kak. Jadi kalau misalkan infrastruktur dan waktu yang terbatas ya, beradaptasi dengan lingkungan. Saya yakin ini untuk jawaban nomor 3 nih, guru PJOK nih keren-keren lah, bisa lah untuk selalu beradaptasi dengan lingkungan apapun. Mau yang tadi sudah Kakak bilang, tempat saya Kak ngajar di sekolah hanya lapangannya seukuran bola basket. Ketika ingin bermain sepak bola sepertinya tidak bisa karena khawatir takut kena kaca dan sebagainya, sama Kak kasusnya terjadi di sekolah saya.
Dari hal itu kita pasti punya kreativitas yang sehingga materi-materi pembelajaran yang ada di PJOK itu bisa terintegrasi dengan baik. Dengan caranya kita bisa memanfaatkan alam sekitar, ataupun kita bisa meminjam lahan warga sekitar, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan saya rasa ketika, menurut pengalaman saya pribadi, ketika kita menggunakan lahan misalkan di warga sekitar, kita kekurangan fasilitas dan segala macam. Kalau untuk pembelajaran PJOK, hampir saya rata-rata itu yang pernah saya alami, mereka warga sekitar sangat support, Kak. Bahkan di tempat saya sendiri, ketika saya menggunakan lahan tersebut, dan masyarakat sekitar itu selalu inisiatif ketika lahannya kotor atau gimana, mereka selalu memberikan fasilitas kepada anak-anak kita yang sedang mengikuti pembelajaran PJOK. Ya, Kak, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Nanti teman-teman yang senior-senior, kakak yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih Kak Deden atas tanggapannya. Gimana Kak? Apakah ada yang mau menanggapi Kak? Atau berbagi pandangan lainnya Kak terkait pembelajaran PJOK yang sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah Kak? Kira-kira apa kendalanya, terus cara menanggulanginya seperti apa? Tentu mungkin berbeda tiap sekolah dan tiap gurunya pasti punya strategi jitu untuk menanggulanginya Kak. Oke baik, jika tidak ada mungkin saya tanggapi untuk yang Kak Deden ya. Betul Kak, apa yang dibilang Kak Deden, yaitu sebelum kita tahu istilahnya apa, kita mungkin sudah melaksanakan. Dan itu terjadi ke saya pribadi. Sedikit berbagi Kak, setahun lalu kan ikut CGP Angkatan 8. Di situ materinya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kan kita udah nih kemarin pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Diferensiasi konten, proses, dan hasil. Tapi mungkin kalau saya pribadi lebih setuju diferensiasi ke kompetensi siswanya gitu. Kompetensi anak. Kan gimana caranya nih kompetensi anak bisa gitu kan ya. Gimana caranya yang belum bisa jadi bisa, dan yang bisa jadi lebih bisa. Nah, untuk ke tingkat mahir, bukan di PJOK, mungkin di ekstrakurikuler, seperti itu. Itu udah saya utarakan, oh kayak gini ternyata diferensiasi. Oh, kalau sebelum sebelum mulai itu kan di pendahuluan suka ada berdoa, itu kan oh ternyata pelajar Pancasila juga tuh kayak gitu. Terus sesudah pembelajaran juga berdoa juga kan. Ternyata profil pelajar Pancasila juga itu sama, seperti itu Kak. Jadi tidak asing gitu hal yang dilaksanakan dengan istilah-istilah yang mungkin baru kita dengar gitu. Seperti halnya Kak Deden tuh sama tuh Kak, misalkan lapangannya kecil, tidak terlalu besar, khawatir bolanya kena kaca, ya itu sangat-sangat umum, sangat-sangat klasik gitu, sangat-sangat klasik di setiap sekolah pasti terjadi. Maka kita bawa keluar, dan untungnya di luar mungkin ada lapangan. Kalau tidak ada lapangan, nah itu guru PJOK-nya punya ini lagi Kak, punya strategi lain lagi gitu, pasti punya seperti itu. Makanya di awal saya pribadi menekankan pentingnya bawa botol minuman dari botol tumbler agar tidak banyak sampah. Kan kalau kita bawa anak keluar pakai botol plastik, pakai plastik sedotan, itu jadi sampah. Takutnya udah mah kita tandang ya, istilahnya kita tandang keluar untuk belajar, ternyata pas belajarnya anak-anak nyampah tanpa sepengetahuan kita, mungkin kan nggak enak sama warga sekitar, seperti itu Kak. Baik ya, terima kasih kalian atas tanggapannya. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Oke, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, yaitu diantaranya kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, lalu yang terakhir teknologinya. Nah, ini berpengaruh nih dalam program yang kita rancang nih.
kebutuhan peserta didiknya seperti apa, itu berbeda tiap sekolah. Konteks masyarakat, nah masyarakatnya ini apakah kalangan menengah atas, kalangan menengah, atau menengah ke bawah, itu berbeda juga. Waktu, nah dalam arti apakah sekolahnya ini satu shift gitu ya, satu shift, atau sekolahnya 2 shift gitu, ada sekolah pagi dan sekolah siang. Lalu berhubung juga sama alokasi jam pelajaran. Nah, alokasi jam pelajaran itu tergantung sama guru PJOK-nya. Misalkan guru PJOK-nya ini ngajar kan maksimal itu 40 jam ya. Ternyata cuma ada satu guru PJOK, hanya ada satu guru PJOK, lalu kelasnya juga banyak. Nah, tentu tidak bisa maksimal di satu kelasnya. Dimaksimalkan satu guru 40 jam seperti itu. Tapi 40 jam juga kayaknya kebanyakan kayak itu kayaknya nggak ada sih 40 jam ya. Apa ada nggak di sini ngajar 40 jam total? Kebanyakan banget tuh 40 jam. Karena saya tanya pengawas minimal 24 dan maksimal 40. Nah, di antara itu masih di batas aman seperti itu. Lalu cakupan dan tahapan. Nah, cakupan tahapannya seperti apa tuh tiap sekolah berbeda-beda kan. Teknologi, nah yang dimiliki sekolah juga beda-beda. Tergantung sekolahnya masing-masing seperti itu. Lanjut. Baik, aktivitas ketiga nih, aktivitas terakhir kurang lebih kita 15 menit lagi. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Menurut kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silakan Kak. Mungkin tidak usah ditulis kolom chat ya Kak, langsung ditanggapi aja Kak. Silakan Kak. Ditanggapi secara lisan saya langsung. Kata kunci apa yang berulang kali dibahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Apa nih kira-kira? Silakan Kak. Siapa yang mau langsung memberikan tanggapannya? Tanpa harus tulis di kolom chat, Kak. Silahkan Kak Agus, Kak Bayu, Kak Deden, Kak Emil, Kak Faturrahman, Kak Gilang, Kak Ijatun, Kak Nopi, Kak Rahmat, Kak Aji, Kak Torik, Kak Tri, dan Kak Wawan. Silahkan, apakah ada yang mau menanggapi? Kata kunci apa yang berulang kali dibahas dalam kurikulum PJOK? Apa nih kira-kira? Baik, Kak Nopi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kak. Menurut saya kalau bahasa yang sering kita keluarkan itu dalam kurikulum PJOK itu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berkomunikasi dengan baik, Kak. Mungkin itu menurut saya pribadi. Oke, baik Kak Nopi, terima kasih. Silakan kakak yang lain, apa? Menurut Kak Nopi berkreatif tadi ya, seperti yang Kak Nopi bilang. Kira-kira apa nih kata kunci lain Kak yang berkali-kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Baik, ya jika tidak ada lagi, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Lalu yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Terus selanjutnya adalah fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik
karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Lagi-lagi tiap sekolah ada keunikannya, tiap sekolah ada ciri khasnya, dan tiap sekolah juga dan sekolahnya ada perbedaannya masing-masing, Kak. Oke. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, ini beriringan, Kak. Pemikiran KHD dan juga kurikulum merdeka. Kita lihat selanjutnya. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, nah baik, sebelum ke sini kita ke yang ini dulu. Jadi bisa disimpulkan, Kak, bahwa ketika anak tersebut minat dan bakatnya di olahraga A, mungkin kita harus tuntun itu di olahraga A. Ketika anak tersebut minat dan bakatnya di olahraga B, kita tuntun tuh olahraga B. Tapi misalkan ada anak-anak yang di olahraga C, misalkan apapun itu olahraganya, kita tuntun ke situ. Jangan sampai anak-anak tersebut bakatnya di sepak bola, tapi kita paksa di senam lantai. Bakatnya di bola voli, tapi kita paksa di bola basket. Tapi bukan tidak boleh kita, misalkan anak atlet sepak bola, atlet basket atau atlet voli, kita ajarkan cabang olahraga baru, itu bukan berarti tidak boleh, tapi hanya sekedar pengenalan saja bahwa basket seperti ini loh, ada dribble, ada passing, ada shooting, aturannya ada 3 second, ada back pass dan lain sebagainya macamnya. Jadi kita cukup mengenalkan saja. Selanjutnya ke depannya bagaimana itu, gimana anaknya sendiri. Baik, sebelum itu baik, ada yang satu terlupa ya. Oke, baik, sebelum ke KHD tadi yang terlupa yaitu adalah KOSP ya. KOSP sendiri itu ada beberapa unsur atau beberapa aspek, yaitu yang pertama tadi yang sudah dibahas adalah visi misi sekolah, lalu tujuan pendidikan dan satuan pendidikan, lalu struktur kurikulum meliputi mata pelajaran wajib, mata pelajaran pilihan atau lokal, mulok ya, dan alokasi waktu. Lalu kebijakan pembelajaran, lalu ada penguatan profil pelajar Pancasila, ada kebijakan penilaian, ada pengelolaan pembelajaran, ada kegiatan ekstrakurikuler, lalu ada pengembangan muatan lokal, seperti itu. Dan juga ada rencana program inovatif, kemitraan, evaluasi, rencana pembelajaran darurat, nah mungkin ada hybrid atau bencana alam dan lain sebagainya macam itu, mudah-mudahan Tangsel tidak mengalami ya, Kak. Lalu pengelolaan lingkungan belajar. Secara ringkas, KOSP mencakup visi sekolah, tujuan pembelajaran, struktur kurikulum, dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini harusnya setiap tahun ajaran baru itu kita bahas bersama sekolah masing-masing. Itu untuk KOSP. Tadi ada yang terlupa soalnya, Kak. Mohon maaf. Kalau kita balik lagi ke KHD ya. Nah, kita sudah di penghujung kegiatan. Pada akhir sesi ini, kakak
dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, terus yang terakhir adalah peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, dari ketiga aspek yang kita pelajari pada hari ini, diharapkan kakak-kakak bisa untuk menerapkannya di sekolah, minimal dengan melalui modul ajarnya. Di situ ada konsep backward design-nya, lalu ada pemikiran Ki Hajar Dewantaranya, dan juga ada keterkaitan antara Ki Hajar Dewantara, kurikulum Merdeka, dan juga mata pelajaran atau materi yang akan diajarkan. Seperti itu, Kak. Jadi mungkin kalau kita buat RPP ya atau modul ajar kan biasanya banyak aspek ya, dari dulu SK, KD, indikator dan lain sebagainya macamnya. Mungkin bisa dimulai dari hari ini kita bikin 3 aspek aja, Kak. Tiga aspek, yaitu pertama ada tujuan pembelajaran, ada kegiatannya, lalu ada penilaiannya. Nah, penilaiannya ini diharapkan penilaian otentik atau langsung dalam kegiatan pembelajaran olahraga. Jadi nggak usah dites satu persatu, jadi observasi empirik saja di situ, agar anak-anak mampu mengembangkan keterampilannya dalam suatu situasi pembelajaran yang sesungguhnya. Baik, oke, terima kasih. Untuk terakhir, Kak, kira-kira ada yang mau merefleksikan seperti biasa? Saya minta mungkin 1 orang saja refleksikan pembelajaran pada hari ini, Kak. Silakan, Kak. Boleh raise hand sebelumnya. Sebelum kita tutup. Silakan, Kak Tri, mungkin, Kak, bisa direfleksikan, Kak, untuk pembelajaran hari ini, Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Beksi. Siap. Berarti mohon maaf saya terlambat tadi karena ada sesuatu hal. Siap, Kak. Baik, untuk pada pagi hari ini saya sendiri juga mendapat tambahan pengetahuan atau wawasan tentang bagaimana cara untuk pembelajaran yang terintegrasi dengan profil pelajaran Pancasila gitu ya. Tapi pada dasarnya saya setuju dengan tadi Kak Deden bahwasanya untuk olahraga sendiri dari dulu itu memang sudah mencakup semua karakter pada peserta didik. Jadi di situ ada gotong royong, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Karena memang sejak kita kuliah itu sudah ditekankan seperti itu, Kak. Jadi memang karakter-karakter itu walaupun secara tersirat itu sudah ada dalam pelajaran PJOK. Dan saya bilang untuk PJOK sendiri mencakup semuanya dari semua mata pelajaran mungkin ya yang ada di sekolah itu. Karena di situ kan ketika di olahraga itu ada namanya pengukuran, ada namanya karakter tadi, namanya kemudian ada PKN-nya, ada IPS-nya, sosialnya, dan masih banyak lagi gitu, Kak. Kalau saya pribadi menanggapnya seperti itu. Jadi ya tadi Kak Deden bilang bahwasanya kita ya nggak tahu namanya aja gitu. Sebenarnya kita udah lakukan, cuma kita nggak tahu namanya apa sih. Kalau sekarang kan dibilangnya mungkin dari Kak Deden bilang secara berkelompok dan apalagi tadi kan. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi udah dilaksanakan, cuma saya pribadi kurang tahu namanya sekarang ini apa gitu loh. Kalau saya mungkin hanya seperti itu aja, Kak. Jadi apa ya kalau dibilang lebih lengkap lah olahraga itu daripada pelajaran yang lain gitu, Kak. Mungkin begitu, Kak, dari saya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Tri atas refleksinya pada hari ini. Ya, betul, dan saya juga sangat setuju apa yang dibilang Kak Deden tadi ya. Jadi kita nih di olahraga sudah semuanya dilaksanakan, hanya saja ketika kita ganti kurikulum apapun itu kurikulumnya, ada istilah-istilah yang mungkin kita baru dengar. Iya. Seperti saya pribadi setahun lalu diferensiasi seperti apa, oh kayak gini mas saya udah lakuin dari bertahun-tahun sebelumnya juga, tapi istilah sekarang ini ternyata. Nah, jadi mungkin kedepannya ketika misalkan kita ada pertanyaan dari di luar guru olahraga, misalkan dari kepala sekolah, pengawas atau guru yang lainnya,
Ketika ditanya diferensiasinya seperti apa? Seperti ini, misalkan seperti itu. P5-nya seperti apa? Seperti ini. Jadi kita siap untuk menjawab seperti itu, Kak. Jadi istilahnya mah meskipun kita sudah melaksanakan itu semua dan istilahnya kita tidak tahu, tapi dengan kita mengikuti kegiatan seperti ini, paling tidak kita tahu kekiniannya seperti apa dan juga kita tahu bentuk dari istilah-istilah ini atau secara nyatanya itu seperti apa. Jadi tahu, Kak, seperti itu. Jadi istilahnya guru PJOK ini nggak ketinggalan zaman gitu. Tahu nih kurikulum merdeka di PJOK apa aja seperti ini. Diferensiasi seperti ini. Lalu misalkan apalagi itu ya. Pengembangan KHD seperti apa, backward design seperti apa, seperti ini. Dan itu pasti ya kalau dipelajari secara langsung itu mudah dipelajari, Kak. Nggak terlalu sulit gitu, Kak. Pasti bisa semuanya juga ini guru PJOK ini. Dan juga sudah melaksanakan, paling penting itu, sudah melaksanakan dari jauh-jauh hari ini. Pasti sudah dilaksanakan. Seperti itu. Baik, oke, terima kasih Kakak semua. Mungkin boleh dinyalakan dulu kameranya sebagian. Ada yang belum menyalakan kan? Baik. Sebelum saya tutup, akan ada sesi lebih ke sesi absen mungkin ya. Tapi kalau absen sih nanti kan dapat recording Google Meet nih. Nah ini ada semua nih nama-namanya di situ. Baik ya, oke. Izin saya screenshot 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak semua. Terima kasih sudah hadir. Semangat selalu ya. Insya Allah kita luring tanggal 28. Ini kurang lebih 2 mingguan lagi lah ya. Semangat. Dan saya harapkan di luring nih hadir semua, Kak. Sayang nih nggak hadir nih. Ini kita ada 2 orang nih, Kak, nggak pernah gabung. Kak Ludi sama Kak Gusti mungkin yang deket bisa dihubungi, Kak. Untuk luring bisa ikut gitu, Kak, semuanya, Kak. Ini sayang banget kalau nggak ikut, Kak. Karena sudah disiapkan segala sesuatunya gitu sama pusat, Kak. Sayang, Kak, kalau nggak dimanfaatin gitu, Kak. Sayang aja gitu. Ya. Nah, Kak Lucy, untuk nanti ketika luring itu kita sudah bawa video itu ya? Oh iya, udah. Jadi nanti tuh sebetulnya video itu adalah video yang akan dianalisis masing-masing. Jadi kan sekarang bikin video nih 30 menit. Ya. Nanti di sana, di pertemuan pertama itu kalau nggak salah, itu kita analisis bareng-bareng semuanya. Kita analisis dari menit pertama sampai menit akhir. Itu kegiatannya ngapain aja. Apakah ada penghalusan, apakah ada instruksi, dan lain sebagainya. Pokoknya sekarang buat dulu aja video pembelajaran 30 menit. Dan juga modul ajarnya. Modul ajarnya nggak usah banyak-banyak. Mau selembar juga nggak apa-apa. Yang penting ada 3 aspek tadi. Ada tujuan, ada kegiatannya, ada asesmennya. Seperti itu, Kak. Oke. Oke, terima kasih. Baik, saya tutup. Insya Allah udah cukup waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kakak. Terima kasih. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Terima kasih, Kak.